Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muria dengan nomor NIM 28921500252. Prodi Manajemen Reguler Plus. Di sini saya akan melakukan performance test guna untuk tugas ujian tengah semester 5 dengan mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno SEMM. Di sini saya akan membahas tentang manajemen lembaga keuangan, konsep dasar manajemen lembaga keuangan, dan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pengertian manajemen lembaga keuangan. Lembaga keuangan atau financial institution dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang aset utamanya berbentuk keuangan atau financial asset, ataupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman daripada berupa aktiva real, misalnya bangunan, perlengkapan, dan bahan baku. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha, mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Tujuan manajemen lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan adalah memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya expert atau cost untuk mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimum dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan atau survive dan expansion. Fungsi manajemen lembaga keuangan melihat posisinya, manajemen keuangan merupakan bagian penting dari manajemen perusahaan atau lembaga. Sud Husnan dan Eni Pujiastuti menyatakan manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, kegiatan analisis, dan pengendalian perkembangan keuangan. Fungsi-fungsi utama manajemen keuangan yaitu planning atau perencanaan keuangan meliputi arus kas dan rugi laba, budgeting atau anggaran, perencanaan, penerimaan, dan pengalokasikan anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Dan yang berikutnya yaitu ada controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang kemudian auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atau keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Dan yang berikutnya yaitu reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisis rasio laporan keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan terdiri dari gedung, tanah, dan peralatan atau mesin ataupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi, atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Keputusan pengelolaan aset meliputi kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Keputusan pendanaan meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan, misalnya kebijakan penerbitan sejumlah obligasi dan kebijakan utama jangka pendek dan jangka panjang perusahaan yang bersumber dari internal ataupun eksternal perusahaan. Keputusan investasi meliputi kebijakan penanaman modal perusahaan pada aktiva tetap atau fixed asset seperti AN. Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pengertian bank menurut N.F. Hodgson adalah lembaga intermediasi keuangan didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, atau menerbitkan promise atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca, berarti tempat penukaran uang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 10 tahun 1998. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Model jenis-jenis bank dan fungsinya. 3 kelompok utama: institut keuangan, bank komersil, lembaga tabungan, dan kredit unions. Juga disebut lembaga penyimpanan karena sebagian besar dananya berasal dari simpanan nasabah. Dilihat dari besarnya aset bank-bank komersial adalah kelompok terbesar lembaga penyimpanan yang dapat melakukan fungsi serupa dengan lembaga-lembaga tabungan dan kredit unions, yaitu menerima deposito dan membuat pinjaman, tetapi berbeda dalam komposisi aktiva dan kewajiban yang jauh lebih bervariasi. Selain itu, bank. Jenis dan klasifikasinya, bank itu ada bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Lembaga jenis ini terdiri atas bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 23 Tahun 1998, jenis bank di Indonesia. Lembaga keuangan bukan bank. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu suatu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan untuk membayar investasi perusahaan. Lembaga ini didirikan pada tahun 1973 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dengan nomor 38-MK-1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga ini dapat melakukan usahanya yaitu sebagai berikut: menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat sementara, memberi suatu kredit jangka menengah, mengadakan sebuah penyertaan modal yang sifatnya sementara, bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah. Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta atau kampanye, sebagai perantara untuk mendapatkan suatu tenaga ahli dan memberikan nasihat-nasihat sesuai keahlian. Jenis lembaga keuangan bukan bank ada koperasi simpan pinjam, perum pegadaian, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Lembaga keuangan bukan bank atau pasar modal. Menurut Husnan 2003, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk uang, utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah publik otoritas maupun perusahaan swasta. Pengertian pasar modal secara umumnya yaitu sistem keuangan yang terorganisasi termasuk di dalamnya bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Pasar modal sebagai sistem dan lembaga keuangan. Pasar modal pada hakikatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional yang selama ini kita ketahui, yaitu ada pedagang, pembeli, dan tawar-menawar harga. Pasar modal dapat juga diartikan sebagai sebuah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Lembaga keuangan bukan bank. Kinerja pasar modal menurut Usman, surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dapat dibedakan menjadi suatu surat berharga bersifat utang dan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Surat berharga yang bersifat utang dikenal nama obligasi, dan surat berharga yang bersifat kepemilikan dikenal juga dengan nama saham. Obligasi adalah bukti penyertaan dari perusahaan. Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa
bantuan lainnya, pemberian bantuan yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak. Artinya di sini itu dengan suku bunga yang rendah atau kecil dan jangka waktu pengembaliannya yaitu yang relatif panjang. Konsep dasar lembaga keuangan internasional pengertiannya ada fungsi, yaitu lembaga keuangan internasional, lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Pemiliknya atau pemegang saham umumnya pemerintah nasional. Menurut Kashmir 2008, lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Fungsinya dari lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor pada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Nah, tujuannya yaitu beberapa tujuannya membantu negara-negara Asia khususnya dalam mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pembangunannya dengan tujuan antara lain menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri. Memanfaatkan sumber daya yang sedia dengan prioritas untuk membangun negara-negara Asia khususnya yang masih terbelakang. Memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program atau proyek pembangunan termasuk memformulasikannya untuk proyek. Bentuk-bentuk lembaga keuangan Bank Dunia adalah lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman leverage ke negara-negara berkembang untuk program modal. Tujuan Bank Dunia untuk mengurangi kemiskinan. Tugas Bank Dunia saat ini adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya sebanyak sekitar 2,4 US dollar miliar telah diberikan oleh Bank Dunia untuk proyek-proyek pembangunan di Eropa, Australia, dan New Zealand. Nah, baik. Demikianlah presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.